Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SKS Subaim, Kolom cucu. Sabia. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan proyek basis data yang berjudul Perancangan dan Implementasi Basis Data Cost Finder sebagai platform pencarian cost di Kota Ternate. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari ketua kelompok kami yaitu saya Laila Nurul Fadila dengan NPM 073524111013 dari kelas 3 IF3. Dan saya Syifa Indah Maulani dengan NPM 073524111012 dari kelas 3 IF3. Dan saya Dinarti Girna dengan NPM 073524111029 dari kelas 3 IF3. Baik, langsung saja ke penjelasan proyek basis data kami, dimulai dari skenario proses bisnis yang akan dijelaskan oleh kami bertiga, dimulai dari Dinarti Dirnan. Jadi, Cost Finder adalah aplikasi pencarian cost di Kota Ternate yang dimana menghubungkan antara pemilik cost dan penyewa secara efisien. Sistem ini menyimpan dan mengelola data cost, pemilik, penyewa, reservasi transaksi, serta ulasan untuk melakukan proses pencarian dan pembayaran berjalan lebih terstruktur. Pemilik cost harus mendaftar dengan identitas yang lengkap sebelum menambahkan data cost berupa nama cost, alamat, harga, jumlah kamar, serta fasilitas. Penyewa juga wajib membuat akun sebelum melakukan pencarian cost, melakukan reservasi, serta melanjutkan ke proses transaksi ketika pemilik menyetujui pemesanan. Setiap transaksi yang dilakukan menyimpan tanggal pembayaran, nominal pembayaran, metode pembayaran, serta periode sewa, di mana setelah periode sewa berlangsung, penyewa dapat memberikan ulasan kepada kos yang ia tempati. Nah, ini tuh dapat berguna bagi penyewa yang lain karena penyewa yang lain bisa mengetahui seberapa worth it kosan yang dia cari. Jadi, secara keseluruhan, aplikasi Cost Finder ini memiliki fitur yang dapat membantu pemilik kos serta pengguna dalam berinteraksi satu sama lain dan mendukung efisiensi, transparansi, dan kepercayaan satu sama lain. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu menentukan entitas, atribut, dan UID, di mana di sini ada entitas pemilik kos, entitas penyewa, reservasi, transaksi, dan ulasan yang akan dijabarkan oleh masing-masing dari kami, dimulai dari Dinarti. Nah, di sini untuk entitas pemilik kos, atributnya berupa ID yang dimana dia sebagai unique identifier atau UID, dan ada atribut nama dia mandatory, nomor telepon dia mandatory, email mandatory, propertiesnya mandatory, serta alamat opsional. Selanjutnya untuk entitas kos, di sini atributnya ada ID kos, dia sebagai UID-nya, nama kos dia mandatory, alamat kos mandatory, harga sewa mandatory, jumlah kamar mandatory, serta fasilitasnya mandatory. Yang ketiga ada entitas penyewa, di mana atributnya ada ID sebagai UID-nya, kemudian nama mandatory, nomor telepon mandatory, email mandatory, riwayat kos mandatory, dan alamat opsional. Kemudian yang keempat ada reservasi, di mana atributnya yaitu ID reservasi sebagai UID-nya, kemudian tanggal reservasi mandatory, dan status reservasi bersifat mandatory. Selanjutnya ada entitas transaksi, di mana UID-nya itu adalah ID transaksi, tanggal transaksinya mandatory, jumlah pembayaran mandatory, metode pembayaran mandatory, dan periode sewanya mandatory. Selanjutnya ada entitas ulasan, di mana UID-nya itu adalah ID ulasan, kemudian atributnya itu ada tanggal ulasan mandatory, rating mandatory, komentarnya opsional. Oke, poin yang ketiga yaitu menentukan relasi dengan menggunakan diagram matriks yang akan dijelaskan oleh Laili. Di sini saya akan menjelaskan diagram matriks berdasarkan dengan diagram matriks yang telah kami buat, di mana setiap kolomnya itu terdiri dari setiap entitas yang ada berdasarkan pada skenario tadi. Nah, di sini yang pertama, pemilik kos tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Setiap pemilik kos memiliki kos,
Kemudian setiap pemilik kos tidak memiliki relasi dengan penyewa, pemilik kos juga tidak memiliki relasi dengan reservasi, pemilik kos juga tidak memiliki relasi dengan transaksi, pemilik kos juga tidak memiliki relasi dengan ulasan. Kemudian selanjutnya setiap kos dimiliki oleh pemilik kos. Kemudian antara kos dengan dirinya sendiri tidak memiliki relasi, lalu kos dengan penyewa juga tidak memiliki relasi. Setiap kos dipesan melalui reservasi. Kemudian, setiap kos tidak memiliki relasi dengan transaksi. Lalu, setiap kos menerima ulasan. Hubungan antara penyewa dengan pemilik kos itu tidak memiliki relasi. Penyewa dengan kos juga tidak memiliki relasi. Penyewa dengan dirinya sendiri juga tidak memiliki relasi. Lalu, penyewa melakukan reservasi. Penyewa dengan transaksi tidak memiliki relasi. Setiap penyewa memberikan ulasan. Lalu hubungan relasi antara reservasi dengan pemilik kos itu tidak memiliki relasi. Setiap reservasi dilakukan untuk memesan kos. Setiap reservasi dilakukan oleh penyewa. Kemudian reservasi tidak memiliki relasi dengan dirinya sendiri. Kemudian penyewa melalui reservasi akan membayar transaksi. Lalu reservasi tidak memiliki relasi dengan ulasan. Transaksi tidak memiliki relasi dengan kos. Transaksi tidak memiliki relasi dengan transaksi tidak memiliki relasi dengan pemilik kos. Transaksi tidak memiliki relasi dengan kos. Juga transaksi tidak memiliki relasi dengan penyewa. Setiap transaksi berasal dari reservasi, dan transaksi tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Lalu, transaksi juga tidak berelasi dengan ulasan. Lalu, untuk ulasan dan pemilik kos itu tidak memiliki relasi. Setiap ulasan diberikan kepada kos. Setiap ulasan diberikan oleh penyewa. Ulasan dengan reservasi tidak memiliki relasi. Ulasan dengan transaksi juga tidak memiliki relasi. Ulasan juga tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu menentukan optionality dan cardinality yang akan dijelaskan oleh kami. Dimulai dari Dinarti. Nah, di sini untuk entitas pemilik kos dan entitas kos, yang dimana optionality-nya setiap pemilik kos harus memiliki kos, yaitu mandatory, dan setiap kos harus dimiliki oleh pemilik kos, yaitu mandatory. Untuk cardinality-nya, setiap pemilik kos memiliki satu atau lebih kos, dan satu kos tertentu dimiliki satu pemilik kos, yang dimana one to many. Untuk entitas kos dan entitas reservasi, optionality-nya setiap kos harus dipesan melalui reservasi, yaitu mandatory, dan setiap reservasi harus dilakukan untuk memesan kos, yaitu mandatory. Untuk cardinality-nya, setiap satu kos dipesan melalui satu reservasi, dan setiap satu reservasi digunakan hanya untuk memesan satu kos, yang dimana hubungannya itu one to one. Selanjutnya, relasi antara entitas kos dan entitas ulasan. Untuk optionality-nya, setiap kos boleh menerima ulasan, artinya opsional, dan setiap ulasan boleh diberikan kepada kos. Ini juga opsional. Untuk cardinality-nya, setiap satu kos menerima satu atau lebih ulasan, dan setiap ulasan hanya diberikan kepada satu kos, di mana relasinya one to many, seperti pada gambar ini. Kemudian, relasi antara entitas penyewa dan entitas reservasi. Untuk optionality-nya, setiap penyewa harus melakukan reservasi, artinya mandatory, dan setiap reservasi harus dilakukan oleh penyewa, artinya mandatory. Dan cardinality-nya, setiap satu penyewa melakukan satu reservasi, dan setiap reservasi dilakukan oleh satu penyewa, artinya one to one. Relasinya seperti ini. Selanjutnya ada relasi antara entitas penyewa dan entitas ulasan, di mana untuk optionality-nya setiap penyewa boleh memberikan ulasan, yang artinya opsional, dan setiap ulasan boleh diberikan oleh penyewa, yang dimana ini juga opsional. Lalu untuk cardinality-nya,
setiap penyewa memberikan satu atau lebih ulasan. Artinya penyewa bisa saja memberikan ulasan atau tidak, atau bahkan memberikan lebih dari satu ulasan. Dan setiap satu ulasan diberikan oleh satu penyewa, di mana relasinya artinya adalah one to many, di mana gambarnya seperti yang ditampilkan. Lalu selanjutnya ada entitas reservasi, maksud saya relasi antara entitas reservasi dan entitas transaksi. Untuk optionality-nya, setiap reservasi harus membayar ke transaksi, artinya mandatory karena memakai kata harus. Dan setiap transaksi harus berasal dari reservasi, ini juga mandatory. Dan untuk cardinality-nya, setiap satu reservasi hanya dibayar oleh satu transaksi saja. Dan setiap satu transaksi digunakan atau hanya boleh digunakan dari satu reservasi, yang dimana relasinya adalah one to one dan seperti yang ditampilkan pada gambar. Oke, kita lanjut ke poin kelima, yaitu menggambar ERD. Berdasarkan dari langkah sebelumnya pada diagram matriks dan optionality cardinality, berikut adalah penggambaran ERD-nya, di mana pemilik berelasi dengan cost, kemudian penyewa berelasi dengan ulasan, cost berelasi dengan ulasan, cost berelasi dengan reservasi, dan reservasi berelasi dengan transaksi, di mana di sini terdapat supertype subtype. Di sini kita menggabungkan entitas pemilik dan entitas penyewa, karena pada kedua entitas ini terdapat beberapa atribut yang sama, yaitu ID, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Kemudian pemilik dan penyewa bisa dikatakan sejenis sebagai pengguna atau user. Selanjutnya untuk supertype dan subtype sudah saya jelaskan di atas tadi, di mana kami menggabungkan pemilik dan penyewa dalam satu entitas, yaitu entitas pengguna. Jadi subtype-nya itu pemilik dan penyewa, dan supertype-nya itu pengguna. Oke, baik, kita lanjut ke poin nomor 7, yaitu melakukan normalisasi yang akan dibacakan oleh Laili. Jadi untuk tahap ketujuh di sini, yang dimana melakukan normalisasi, pada kasus kami atau skenario kami tidak ada yang perlu dilakukan normalisasi, karena dari setiap entitas yang ada, kami tidak menemukan adanya pelanggaran bentuk normalisasi, baik itu pelanggaran normal form 1, normal form 2, dan normal form 3. Jadi untuk melakukan normalisasi di sini tidak perlu dilakukan karena tidak ada kasus yang terjadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin 8, yaitu menyelesaikan masalah relasi many to many yang akan dijelaskan oleh Laili. Baik, untuk penyelesaian masalah relasi many to many sama juga seperti normalisasi tadi, bahwa dari setiap entitas yang ada, kami tidak menemukan adanya relasi many to many, di mana kebanyakan relasi yang terjadi pada kasus kami atau skenario kami itu kebanyakan adalah one to one atau one to many. Tidak ada satupun relasi yang berelasi menggunakan bentuk relasi many to many. Oke, kita lanjut ke poin 9, yaitu relasi non-transferable. Nah, pada ERD yang dihasilkan di langkah sebelumnya terdapat dua relasi non-transferable, yaitu relasi pengguna ulasan dan relasi antara reservasi dan transaksi. Untuk relasi non-transferable antara pengguna dan ulasan akan dijelaskan oleh Dinarti Dirnan, dan relasi antara reservasi dan transaksi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dimulai dari Dinarti Dirnan. Untuk relasi antar pengguna dan ulasan, relasi antar pengguna dan ulasan bersifat non-transferable karena ulasan yang dibuat oleh seorang pengguna melekat pada identitas pengguna tersebut, yang dimana ulasan tidak boleh dan tidak bisa dipindahkan kepada pengguna lain. Dengan demikian, setiap ulasan hanya boleh dimiliki oleh satu pengguna dan hubungan ini tidak dapat ditransfer. Oke, selanjutnya adalah relasi antara reservasi dan transaksi. Relasi antara reservasi dan transaksi juga termasuk relasi non-transferable. Artinya, transaksi pembayaran yang dilakukan oleh satu reservasi hanya berlaku untuk reservasi tersebut. Transaksi tidak dapat dipindahkan ke reservasi lain atau penyewa lain.
karena data pembayaran seperti jumlah bayar, tanggal bayar, dan metode terikat pada satu tindakan reservasi tertentu, sehingga setiap transaksi hanya milik satu reservasi dan tidak dapat ditransfer. Berikut adalah penggambaran ERD-nya, di mana penyewa dan ulasan itu merupakan relasi transferable. Ada logo diamond-nya, iya, logo non-transferable-nya. Kemudian antara relasi antara reservasi dan transaksi juga non-transferable, di mana di sini ada logo diamond atau logo relasi non-transferable-nya. Kita lanjut ke poin ke-10, yaitu melakukan mapping ke diagram tabel, tipe data, dan presisi. Di mana di sini kami mengambil dua contoh, yaitu tabel pengguna dan tabel cost. Untuk tabel pengguna akan dijelaskan oleh Laili, dan tabel cost akan dijelaskan oleh Dinarti. Dimulai dari Laili. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel pengguna, di mana kami menggunakan pendekatan tabel tunggal khusus untuk tabel pengguna. Nah, kenapa? Karena menyesuaikan dengan relasi atau bentuk IRD-nya, di mana untuk tabel pengguna itu merupakan supertype, berasal dari supertype pengguna yang di dalamnya terdapat subtype, yaitu gabungan antara penyewa dan pemilik kos. Makanya di sini tabelnya kami hanya membuat satu karena kami menggunakan pendekatan satu tabel. Di mana khusus untuk kasus pendekatan satu tabel, nama tabelnya itu menggunakan nama dari entitas supertype-nya. Jadi nama tabelnya itu adalah pengguna sesuai dengan nama entitas supertype. Di mana ada kolom-kolomnya itu ada key, optionality, nama kolom, tipe data, dan presisi. Di sini saya akan jelaskan berurutan berdasarkan nama kolom. Kemudian untuk nama kolomnya yang pertama itu ada ID pengguna, kolom ID pengguna, di mana untuk key-nya khusus untuk ID pengguna itu merupakan primary key. Hanya ada satu pada setiap tabel. Nah, optionality dari ID pengguna adalah mandatory, dan tipe datanya hanya merupakan tipe data number dengan presisi atau lebar 15. Artinya untuk kolom ID pengguna itu hanya bisa memasukkan 15 karakter angka. Maksud saya 15 angka maksimal. Lalu selanjutnya ada kolom nama, di mana seperti yang kita tahu yang memiliki key merupakan primary key hanyalah ID pengguna, di mana sisanya itu key-nya kosong. Jadi untuk kolom nama itu key-nya kosong, optionality-nya itu mandatory, dan tipe datanya itu varchar 2 dan presisinya adalah 50. Lalu selanjutnya ada kolom nomor telepon, key-nya kosong, optionality-nya mandatory, tipe datanya varchar 2 dan presisinya itu 12. Selanjutnya ada email, optionality-nya itu mandatory, key-nya kosong, tipe datanya itu varchar 2 dan presisinya itu atau lebarnya itu 50 karakter. Selanjutnya ada kolom alamat, di mana optionality-nya itu opsional atau boleh dikosongkan. Lalu ada untuk key-nya itu kosong, tipe datanya itu adalah varchar 2 dan lebarnya itu 100. Selanjutnya ada kolom property, di mana optionality-nya itu mandatory, key-nya kosong, dan tipe datanya itu number, karena untuk property itu adalah jumlah properti atau jumlah kos-kosan yang dimiliki oleh pemilik kos. Jadi ia menggunakan tipe data number karena diinput berdasarkan angka atau jumlahnya, dan presisinya itu 3. Lalu ada riwayat kos, di mana optionality-nya itu opsional, key-nya kosong, dan tipe datanya itu number juga. Kemudian presisinya juga sama, 3. Dan ada kolom tipe pengguna, di sini merupakan kolom khusus tambahan sebagai kolom validasi atau kolom menentukan ia masuk sebagai pemilik kos atau penyewa, di mana optionality-nya itu mandatory atau harus dilakukan agar dapat membedakan mana pengguna
maksud saya mana pemilik kos dan mana penyewa. Lalu key-nya itu kosong, kemudian tipe datanya itu varchar 2 dan presisinya itu 15. Nah, di sini ada ketentuan khusus di mana bagian-bagian atau atribut dari subtype-nya saat masuk ke dalam tabel yang tadinya mandatory diubah menjadi opsional. Selanjutnya untuk mapping tabel cost akan dijelaskan oleh Dina. Nah, di sini untuk nama entitas cost kita ubah menjadi nama tabel dan atributnya kita masukkan ke nama kolom. Nah, di sini untuk ID cost sendiri dia merupakan primary key dengan optionality-nya itu mandatory dengan tipe data number dan lebarnya 15. Dan di sini ada nama cost, dia key-nya itu kosong, optionality-nya itu mandatory, tipe datanya itu varchar 2 dengan presisinya itu 50. Di sini juga ada alamat cost yang dimana key-nya itu kosong, optionality-nya itu mandatory, tipe datanya itu varchar 2 dengan presisi atau lebarnya itu 100. Di sini ada harga sewa yang dimana key-nya itu kosong, optionality-nya itu mandatory dengan tipe data number dengan presisi yaitu 12,2 yang dimana 12 di depan koma dengan 12 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya ada jumlah kamar yang dimana key-nya itu kosong, optionality-nya yaitu mandatory dengan tipe data number serta presisinya itu 3. Di sini ada fasilitas yang dimana key-nya itu kosong, optionality-nya itu mandatory, tipe datanya merupakan tipe data varchar 2 dengan presisi atau lebarnya itu 500. Di sini ada ID pengguna, di mana dia sebagai foreign key karena berrelasi dengan pengguna. Optionality-nya yaitu optional dengan tipe data yaitu varchar 2, presisinya itu 15. Baik, kita lanjut ke poin nomor 11 yaitu perintah SQL DDL. Di sini kami hanya mengambil satu contoh yaitu perintah membuat tabel pengguna yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini bisa dilihat untuk perintah pembuatan tabelnya menggunakan perintah create table dengan memasukkan nama tabelnya yaitu pengguna, di mana di dalamnya terdapat atribut. Yang pertama yaitu ID pengguna dengan tipe data number dan presisi 15. Di sini terdapat constraint atau aturan di mana ID pengguna sebagai primary key. Kemudian kolom kedua yaitu nama dengan tipe data varchar 2 dengan lebar 50 dan memiliki constraint not null. Setelah itu ada nomor telepon dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 12. Sebelumnya di sini kami menggunakan varchar 2 bukan number karena untuk nomor telepon sendiri kan diawali dari angka 0. Jika kita menggunakan number maka 0 tersebut tidak terbaca. Jadinya kita menggunakan varchar 2 agar 0 tersebut dapat terbaca. Kemudian di sini nomor telepon terdapat constraint yaitu constraint not null. Selanjutnya ada kolom email dengan tipe data varchar 2 dengan lebar 50 dan memiliki constraint not null. Setelah itu ada alamat dengan tipe data varchar 2 dan lebar 100. Di sini tidak memiliki constraint, artinya dia opsional. Setelah itu ada properties dengan tipe data number dengan presisi 3. Di sini tidak terdapat constraint karena dia opsional. Setelah itu riwayat cost memiliki tipe data number dan presisi 3. Dia juga opsional dan tidak memiliki constraint. Selanjutnya pada kolom tambahan yaitu tipe pengguna dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 15 dan memiliki constraint not null. Selanjutnya pada tabel pengguna karena tabel pengguna merupakan tabel supertype subtype yang menggunakan pendekatan tabel tunggal, sehingga kita perlu menambahkan kolom diskriminator, di mana kolom diskriminator ini berfungsi untuk mengecek tipe pengguna. Langsung saja ke sintaksnya. Di sini disebut check constraint, perintah check constraint karena di dalamnya dia akan mengecek tipe pengguna, di mana jika kolom tipe pengguna tersebut merupakan pemilik, maka propertiesnya harus terisi dan riwayat cost harus kosong. Sementara jika tipe penggunanya penyewa,
maka riwayat kos harus terisi dan properties harus kosong karena penyewa hanya memiliki riwayat kos tetapi tidak memiliki properties dan pemilik hanya memiliki properties dan tidak memiliki riwayat kos. Kemudian untuk memastikan tabel sudah sesuai dengan mapping, maka kita menjalankan perintah describe pengguna untuk menampilkan struktur tabel. Berikut adalah struktur tabel yang ditampilkan sudah sesuai dengan mapping. Selanjutnya kita lanjut ke poin 12, perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada tabel. Di sini juga kami hanya mengambil satu contoh yaitu pada tabel pengguna. Di sini kami memasukkan 6 data di mana terdiri dari 3 pemilik dan 3 penyewa menggunakan perintah insert into, di mana kami memasukkan nama table, kemudian nama kolomnya, kemudian kita memasukkan values atau nilai-nilainya atau data-datanya. Di sini ada ID pengguna, nama, nomor telepon, email, alamat, properties, riwayat, tipe pengguna. Di sini untuk tipe data varchar menggunakan tanda petik. Bisa dilihat seperti gambar yang ditampilkan. Di sini untuk tipe tipe pengguna pemilik, maka yang wajib diisi adalah propertiesnya. Di sini untuk ID pengguna 101 itu propertiesnya 30 dan riwayat kosnya itu kosong seperti pada constraint sebelumnya, yaitu jika dia pemilik maka riwayat kosnya harus kosong. Kemudian di sini untuk contoh penyewa pada ID 104 di mana propertiesnya itu kosong dan riwayat kosnya itu terisi yaitu 2. Seperti pada constraint sebelumnya, yaitu jika dia penyewa maka riwayat kosnya itu harus terisi dan propertiesnya itu harus 0 atau kosong. Kemudian di sini kita mengecek apakah data sudah berhasil masuk dengan menggunakan perintah select from pengguna order by ID pengguna, di mana dia akan menampilkan seluruh data yang ada pada tabel pengguna dan dia akan mengurutkan sesuai dengan ID pengguna, yaitu mulai dari 1. Oke, di sini sudah ditampilkan untuk keseluruhan data pada tabel pengguna dan sudah sesuai dengan apa yang dimasukkan. Baik, untuk saya sendiri di sini saya juga akan memberikan testimoni mengenai apa yang telah saya rasakan selama mata kuliah ini. Awal saya untuk project. Yuk. Setelah melakukan project. Baik, di sini saya akan memberikan testimoni mengenai bagaimana atau apa saja yang saya rasakan dan alami selama mengerjakan project ini. Untuk proyeknya kan diberikan ada sekitar kurang lebih 12 atau 13 poin yang harus dibuat. Nah, karena pengerjaannya secara bertahap seiring dengan penjabaran mata kuliah oleh dosen di kelas, maka pemahaman saya mengenai materi pada mata kuliah ini bertambah seiring dengan pengerjaan proyeknya, di mana dimulai dari bagaimana menentukan atau menyusun skenario, kemudian membuat matriks relasinya, lalu menentukan optionality dan cardinality, hingga membuat ERD, bahkan sampai ke perintah SQL DDL-nya. Jadi saya merasa saya saat ini sudah bisa untuk membuat perintah SQL DDL karena salah satunya itu atau faktor terbesarnya adalah karena mengerjakan proyek pada mata kuliah ini. Baik, saya akan memberikan sedikit testimoni untuk project basis data kali ini. Untuk saya sendiri, nilai-nilai positif yang saya dapatkan adalah saya jadi tahu apa itu basis data, kemudian saya juga tahu cara pembuatan ERD-nya seperti apa, mappingnya seperti apa, kemudian penggunaan perintah SQL DDL-nya seperti apa.
karena awalnya tuh saya sedikit bingung dengan cara pembuatan ERD. Namun karena adanya proyek ini, saya jadi tahu cara penggunaan cara menggambar ERD-nya itu bagaimana. Kemudian untuk perintah SQL DDL-nya sendiri, saya awalnya juga bingung dengan perintah-perintah apa yang harus digunakan. Namun dengan adanya proyek ini, kemudian ditambah lagi sudah melewati praktikum dengan 6 modul yang diberikan, saya jadi lebih paham dengan perintah-perintah SQL. Kemudian untuk mappingnya juga sama, awalnya saya bingung, tetapi ya dengan adanya proyek ini saya jadi tahu cara membuat mapping dengan dari entitas ke tabel. Sekian itu testimoni dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Next ke anggota berikutnya. Oke, saya akan memberikan testimoni terkait pembuatan proyek yang telah kami lakukan. Di sini awalnya saya tidak paham tentang SQL dan DDL, tapi setelah saya mempelajari dan setelah proses pembuatan proyek ini, saya jadi lebih paham tentang bagaimana cara membuat tabelnya seperti apa, memasukkan nilainya seperti apa, dan data-datanya seperti apa. Baik, itu saja presentasi proyek basis data kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.